Halo Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa lagi bersama Romo Yogi SCY. Semoga kita dalam keadaan sehat, tetap bersemangat. Dan kita juga berdoa bagi yang sedang sakit, semoga segera dipulihkan. Nah, hari ini kita mau merenungkan lagi Sabda Tuhan untuk mengambil inspirasinya sebagai bekal perjalanan hidup kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 3 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-18. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah berada beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin itu. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tenanglah, akulah ini, jangan takut. Kata Yesus begitu. Tenanglah. Yesus menyandingkan perintah jangan takut dengan tenanglah. Bapak, Ibu, dan saudari terkasih, ketenangan adalah jawaban atas rasa takut. Ketenangan adalah tanda bahwa seseorang tidak takut, tanda bahwa percaya pada penyertaan Tuhan. Sayangnya, kita lebih percaya bahwa jawaban dari rasa takut adalah keberanian. Orang sibuk membuktikan bahwa dirinya tidak takut, dirinya berani, tapi mereka tidak tenang. Tenanglah, hidup kita sudah pengap dengan parade pertunjukan keberanian yang melelahkan. Dengan ungkapan semacam, "Aku gak takut, akan kubuktikan kalau ini. Atau, ku tantang dia untuk ini, itu, dan sebagainya. Atau, lihat, aku aja berani, masa kamu gak berani? Dasar lemah." Orang sibuk membuktikan bahwa mereka berani, bahwa mereka tidak takut, tetapi mereka tidak tenang. Kita yang melihat juga tentu tidak tenang, bukan? Dan pertunjukan keberanian semacam itu seringkali cuman menutupi satu ketakutan, tapi tidak menutupi ketakutan lain. Takut dianggap penakut dan lemah. Ketakutan semacam itulah yang membuat Petrus tenggelam. Ia berani, tapi tidak tenang. Ia kurang percaya pada penyertaan Tuhan. Tenanglah.
kita tidak perlu membuktikan kepada siapapun bahwa kita tidak takut. Kalau kita tahu yang kita lakukan itu baik dan benar, tentu kita akan setia melakukannya tanpa rasa takut, sebab kita percaya bahwa Tuhan pasti menjaga kita. Hati dan pikiran yang masih dipenuhi angin ribut tidak menjawab ketakutan sama sekali. Bukankah kita juga lebih percaya pada mereka yang melakukan sesuatu dengan tenang ketimbang mereka yang ribut-ribut mempertontonkan keberanian? Tenanglah. Tanda kalau kita tidak takut COVID itu menjalani hidup dengan tenang karena sudah mematuhi aturan kesehatan dan tenang menyikapi informasi sehingga tidak menyebarkan hoax, bukan malah menantang sana sini dan sibuk membuktikan ini dan itu. Tuhan memberkati. Amin.